Ini fenomena yang nggak bisa kita hindari. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, tercatat 251 kasus banjir terjadi di kota Pangkal Pinang, meliputi Kecamatan Bukit Intan, Taman Sari, Gabek, Gerunggang, Rangkui, Pangkal Balam, dan Girimaya. Berdasarkan data dari BPBD Kota Pangkal Pinang, sebagian besar penyebab umum terjadinya banjir dikarenakan intensitas hujan yang tinggi dan saluran drainase yang tersumbat. Di sini dapat kita lihat grafik data banjir di berbagai kecamatan dalam beberapa kurun waktu di Kota Pangkal Pinang. Berikut skema peta menunjukkan penampungan akhir dari sistem drainase Sungai Rangkui, dengan Sungai Rangkui memiliki panjang sekitar 7,36 km. Kendalanya cuman rumput sama sampah. Kalau di dekat kami ini, kalau dia tidak dipasang, dia lancar, tidak dia apa-apa. Cuman kalau hujan terus menerus sih, adalah genangan, air masuk ade ke rumah. Sebulan sekali, kadang-kadang tidak tentu lah. Drainase dirancang untuk mengalirkan air permukaan maupun air hujan, dengan fasilitas pendukung seperti rumah pompa dan pintu air. Banjir di Pangkal Pinang seringkali bersumber dari titik limpasan dan bermuara ke Sungai Linggarjati. Titik limpasan yang bermasalah seperti drainase yang tersumbat ataupun dangkal. Master plan ini kan dokumen yang memang dirancang untuk jangka waktu panjang ya. Biasanya dokumen master itu, rencana induk itu didesain dalam kurun waktu setidaknya untuk di atas 10 tahun. 10, 15, atau 20 tahun. Umumnya 20 tahun untuk dokumen perencanaan. Nah, untuk implementasinya ya memang saluran drainase ini pada saat kami desain itu pertama mengacu kepada kondisi existing. Pertama itu pertimbangan kondisi existing ada seperti apa, tipe saluran seperti apa, kemudian sumber airnya seperti apa, dan yang paling penting ada catchment area atau area tangkapan dari saluran itu apa sebenarnya. Karena ketika mendesain sebuah saluran itu sebenarnya kita tidak mendesain satu spot itu sebenarnya. Kita sedang mendesain daerah-daerah sekitarnya, daerah tangkapan-tangkapan. Nah, itu daerah tangkapan inilah yang akan diasumsikan sebagai suatu prediksi jangka panjangnya itu. Sejauh mana areal ini yang akan ditangkap untuk bisa menampung kepada saluran-saluran tertentu. Akan tetapi kecepatan pembangunan infrastruktur ini tidak sebanding dengan kecepatan pertumbuhan yang ada. Ya, contoh umpama perbandingan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, umpama drainase dan sebagainya ini tidak secepat seperti IT ya, teknologi informasi itu yang sedemikian cepat perubahannya, versi-versi baru cepat muncul sehingga adaptasinya lebih cepat. Namun kalau untuk infrastruktur ini kan cenderung lama ya. Contoh untuk umpama ketika membangun suatu bendung atau pintu air, ya membangunnya itu aja memang pola pergerakannya, pola untuk perubahan ke ininya akan lebih lambat. Nah, di sinilah berlaku yang namanya master plan. Jadi rencana panjang itu menghitung, memperkirakan, mengasumsikan potensi-potensi banjir baru atau potensi-potensi genangan atau potensi di mana limpasan-limpasan air ini masuk dan bisa tertampung dalam saluran-saluran drainase yang sudah diperhitungkan, dimensinya kah, kapasitasnya dan sebagainya. Jadi kita ketahui bahwa Kota Pangkal Pinang itu memang memiliki topografi yang beragam. Sebagian kota itu terutama di bagian pusat kota ya, itu memiliki topografi yang rendah, bahkan ada yang berupa cekungan. Misalnya di beberapa daerah di Kelurahan Gedung Nasional, sebagian di Kelurahan Kejaksaan, kemudian di Kampung Bintang dan sebagainya, terutama di dekat-dekat pusat kota yang mendekati hilir itu relatif rendah dan bahkan cenderung sebagian itu lebih rendah dari muka air laut rata-rata. Nah, pada daerah-daerah ini memang sangat rentan terhadap terjadinya banjir, ya, terutama ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Dan yang lebih parah itu ketika bersamaan dengan terjadinya pasang surut. Nah, pada kondisi ini aliran menjadi stagnan
yang dari hulu artinya tidak bergerak, dan bahkan yang dari hilirnya akan mendorong air ke hulu sehingga air tidak bisa mengalir dan tidak bisa keluar dari sistem drainase yang ada. Ini menjadi kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan menjadi lebih rentan terhadap terjadinya banjir. Baik, kalau kita bicara sedimentasi, jadi sedimentasi ini kan adalah peristiwa mengendapnya sedimen ya. Jadi peristiwa mengendapnya sedimen. Sedimen itu kalau bahasa orang awam ya lumpur, pasir gitu ya. Jadi material-material seperti lumpur dan pasir itu mengendap di saluran. Nah, tadi sebelumnya saya sudah singgung, dengan kapasitas yang ada sekarang yang didesain sejak dulu tanpa mempertimbangkan mungkin perubahan iklim global, itu saja tidak mampu gitu ya. Artinya kalau kondisi salurannya masih full gitu ya, bisa menampung pun, itu kan tidak mampu karena akibat perubahan iklim global dan menyebabkan curah hujannya lebih tinggi. Nah, sedimen itu kan dia mengurangi kapasitas. Artinya kapasitas tampungan kan berkurang. Nah, dengan berkurangnya kapasitas tampungan ini, itu lebih lagi tidak mampu lagi menampung beban aliran. Terutama tadi, jadi tampungannya berkurang, intensitas hujan tinggi, pembangunan kita yang masif, itu menyebabkan limpasan kita semakin banyak. Ini cukup kompleks ya, jadi menyebabkan kemampuan dari saluran kita itu rendah untuk mengalirkan aliran. Nah, berkaitan dengan penyelesaian secara teknis, kalau kita bicara secara teknis, masalah ini kayak jadi rutinitas saja. Jadi maksudnya tidak ada lain kalau secara teknis adalah kita bicara bagaimana mengeruk ya, membuang kan, mengembalikan saluran kita pada kondisi normal. Jadi membuang sedimen tadi yang menumpuk di saluran itu dibuang dengan cara mengeruk, atau kita dalam bahasa teknisnya kita sebutnya normalisasi. Nah, tapi normalisasi ini mungkin saya singgung sedikit ya, tidak mau bicara masalah teknis saja. Karena normalisasi ini sifatnya jadinya akhirnya rutinitas. Keruk lagi kalau selagi masih ada suplai sedimen dari hulu, nanti tahun depan atau jangankan tahun depan, mungkin 6 bulan sekali harus keruk terus. Nah, ini akan membebani anggaran daerah gitu ya, maupun mungkin APBN atau APBD. Anggaran semakin besar. Problem utamanya adalah suplai sedimen dari hulu. Suplai sedimen dari hulu itu dari mana? Dari terkikisnya lahan kita. Lahan kita itu nanti kalau dia tidak ada tutupan lahan, maka dia akan terkikis dan terbawa oleh aliran yang menuju ke hilir. Nah, apa penyebab utama tadi terkikisnya? Karena lahan terbuka. Dan ini penyebab utamanya, contoh ya, di Kota Pangkal Pinang ini kan suplainya dari sungai, kita kan lihat Sungai Rangkuy sama Sungai Pedindang. Itu suplainya, kalau Sungai Pedindang itu dari Bukit Mangkol. Sementara kalau Sungai Rangkuy ini di Kace. Itu di bagian hulunya, itu masih ada aktivitas penambangan. Aktivitas penambangan ini adalah sebagai penyebab utama suplai sedimen ke bagian hilir. Nah, sehingga penyelesaiannya nggak bisa teknis saja, harus non teknis, yaitu bagaimana penertiban itu ya, masalah pertambangan tadi sehingga bagian hulunya terjaga. Jadi harus ada aspek non teknis juga. Baik, untuk mengintegrasikan data perencanaan tersebut, itu kita melakukan koordinasi lintas sektor. Jadi Dinas Bapeda dan PUPR kita melakukan koordinasi terkait dengan dukungan perencanaan tersebut, sehingga di dalam pelaksanaan itu harus masuk di dalam musrenbang, artinya musyawarah Kota Pangkal Pinang, sehingga di dalam dokumen perencanaan tersebut terakomodir di dalam RKPD, rencana pembangunan daerah Kota Pangkal Pinang untuk tahun berikutnya. Ya, sebelum sampai ke sana, kita akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu. Di dalam perencanaan, kita harus saling berkolaborasi namanya. Sehingga di dalam kolaborasi itu tumbuh sinergi perencanaan dan penganggaran. Apakah nanti kebutuhannya
inovasinya seperti apa, itu kita rencanakan. Berapa sih alokasi anggaran yang kita sediakan? Teknologi mana yang mau kita pergunakan? Oh, teknologi dengan anggaran biayanya misalnya kebutuhan alat ini 5 miliar. Artinya kita berdasarkan kajian. Kajian apa? Artinya harus kita susun melalui bidang SDA di Dinas PUPR. Kajian-kajian tersebut itu sangat dibutuhkan di dalam dokumen perencanaan. Makanya kajian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR mensinergikan, berkolaborasi antar satu pemangku kepentingan. Maka perannya Bapeda adalah mensinergikan perencanaan lintas sektor, baik nanti yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, maupun lintas sektor lainnya. Semoga dalam perencanaan tersebut itu sudah mengakomodir perencanaan yang disusun untuk baik untuk tahun berjalan maupun untuk tahun yang akan datang.